Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bersama saya Dian, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol budaya, terutama tentang keris bersama salah satu tokoh perkerisan nasional ini, Mas Hidayat ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman perkerisan udah kenal nih siapa Mas Hidayat ini. Tapi ini mungkin kan yang nonton nanti juga ada teman-teman di luar perkerisan atau teman-teman budaya yang lain. Nah, saya persilahkan Mas Hidayat untuk memperkenalkan diri secara singkat, Mas Hidayat. Aktivitasnya apa, segala macam. Monggo, Mas. Mas Dian, matur nuwun. Selamat malam, salam rahayu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini memperkenalkan apa ya? Saya ini ya begini ini. Asli Surabaya. Saya ini asli Surabaya dari 11 bersaudara. Saat ini kalau untuk di keris beberapa kali pernah ikut membantu kepanitiaan pameran keris. Dulu di tahun 2007 itu membantu Mas Tony juga untuk kegiatan pameran keris Kamadikan itu di Bentara Budaya. Lanjut sejak itu diminta jadi pengisi acara itu ya, jadi narasumber beberapa kegiatan pameran-pameran. Kemudian di Surabaya sendiri juga menyelenggarakan beberapa pameran, salah satunya di 2015 itu bikin The Magical Keris, terus kemudian 2015, 16, 17 itu kerjasama dengan Universitas Airlangga dalam acara Disnatalis, terus kemudian lanjut itu di 2018-19 kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim bikin Kriya Keris Nusantara. Setelah itu terus bergulir untuk menginisiasi kawan-kawan di daerah untuk berkegiatan terus. Kata Mas Dian. Jadi ketepatan harus keliling juga karena di Surabaya juga sebagai ketua paguyuban pecinta tosan haji dan pusaka yang disingkat Pataka Surabaya. Wataka Surabaya, dan kemudian di tingkat nasional ini ketepatan dipercaya kawan-kawan jadi ketua pelaksana harian Senopati Nusantara. Mas. Senopati ini ya induk dari organisasi keris di daerah ya Mas. Betul. Sementara ini ada anggota kami 72 paguyuban yang tersebar di Indonesia. Sebelum ngomongin ke pameran organisasi Mas Dayat, ini kapan nih Mas Dayat pertama kali suka keris nih? Ini kan penting nih bagi teman-teman yang mungkin baru mau mulai suka keris. Dulu pertama kali kapan dan apa yang membuat Mas Dayat ini kok suka keris ini sampai akhirnya jadi tokoh keris nasional dan dengan segala kegiatannya? Monggo. Dia gak tokoh sih sebetulnya, ya penggembira. Saya itu tertarik gimana ya? Ini yang sering saya juga ceritakan ke kawan-kawan kalau ada yang tanya itu bahwa sejak SMP itu saya itu seneng utak-utik keris peninggalannya Mbah. Dia bayai kalau saya. Jadi di almarinya Bapak, almari Bupet itu ada keris gitu ya. Ada beberapa keris gitu. Terus kemudian saya saja yang suka itu. Jadi hanya saya yang suka. Kakak-kakak saya nggak ada yang suka. Nah, mulai SMP itu saya bukai gitu. Untung kok Bapak saya tidak melarang. Jadi Bapak itu tidak melarang. Ini apa keris gitu aja Bapak itu. Jadi tidak larangan. Lah, mungkin karena ketertarikan saya itu waktu itu datang begitu saja ya. Saya juga nggak tahu karena masih SMP. Dan kemudian Bapak tidak melarang. Lah ini yang kemudian membawa saya untuk terus SMA itu ya tetap senang keris. Lah sejak kemudian ini senang keris tapi nggak punya sendiri gitu ya. Karena orang tua juga nggak membelikan, jadi ya kerisnya apa ya itu yang tak buka. Baru kemudian setelah bekerja di 98 itu, setelah bekerja itu, ketepatan saya lulus kuliah itu 97, kemudian 98, 97 langsung kerja, 98 di konsultan itu ada dana. Lah kemudian dari situ saya mulai beli-beli keris. Itu, jadi senangnya sudah mulai SMP, tapi baru punya sendiri itu di tahun 98. Oh iya, ini kayaknya sama dengan saya nih Mas. Jadi senangnya udah dari kecil tapi baru belinya setelah kerja. Ini juga sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian sekarang nih Mas Dayat ini udah berapa nih koleksinya nih Mas? Waduh, kalau sekarang tinggal dikit Mas.
sekarang tinggal Berapa bikin. tuh, Mas? Iya, jadi cuma paling kalau saya hitung itu sekitar antara 100 sekian gitu ya. Waduh, 100 tuh sedikit. Dulu pernah Mas, dulu itu Oh, banyak ya. ya? Dulu itu saya pernah sampai di angka 1.300. Oh, Masya Allah. Keris. 1.000 itu yang banyak keris apa tuh, Mas? Keris apa aja? Yang Macam-macam, mayoritasnya, keris sepuh, kebanyakan keris sepuh. nggak mayoritas Jawa atau Madura atau luar Jawa? Kebanyakan Jawa, kemudian baru Madura. Oh, gitu, Mas. Sampai 1.000 itu, Mas ya? Iya, Nah, keris 1.300. pertama, kalau keris pertama yang dibeli Mas Dayat dulu keris apa itu, Mas? Saya itu Pertama kali gitu. pertama beli itu keris dapur brojol, pamornya Dado Muntir, Tangguh Sumeneb. Oh, dari keris Madura ya, Mas ya pertamanya ya. Madura. Dan sampai sekarang masih ada, saya simpen Oh coba iya, tua. disimpan ya. Katanya gitu, Mas. Kalau keris pertama kali yang kita beli itu kalau bisa jangan dijual. Itu kan apa simbol kita belajar atau pertama Ya, kali ini. Kadang-kadang memang kadang nggak sesuai dengan ini ya, atau kualitasnya nggak kualitas yang menurut kita bagus biasanya ya. gitu. Tapi itu biasanya ada kenang-kenangan belajarnya lah gitu. Nah, Tetangga, kemudian dari Mas Dayat hobi itu ya, hobi membeli keris itu sampai kemudian kenal dengan teman-teman berkerisan sampai berkegiatan itu ceritanya gimana tuh, Mas? Gini, saya dulu itu kan pas waktu di tahun 2000 itu kan di konsultan IT. Oh ya. Ya, ketika itu IT belum semerbak seperti sekarang. Jadi Ya, waktu itu ya saya 99 itu ya, saya sudah masuk ke IT. Kemudian ada MKT 2000 milenium waktu itu. Oh iya, Yang betul, era betul. milenium katanya komputer Iya. harus ganti. Heboh gitu ya. Iya, betul. Iya, itu. Nah, itu kemudian internet mulai muncul. Internet mulai muncul, saya waktu itu pakai salah satu provider lama waktu itu, modemnya masih yang bunyi kenceng itu. Nah, saya waktu itu di tahun 99 itu sudah berkutat dengan kamera digital, dengan laptop, dengan internet gitu ya. Terus saya lihat waktu itu website keris masih ada Java keris punyanya Pak Bambang Harsinuksmo, dan itu pun sudah tidak terupdate. Itu. Nah, sejak itu saya kemudian mengawali membuat website keris di fotopic.net. Jadi tahun 99 saya daftar, 2000 mulai saya bikin sederhana-sederhana gitu. Keris-keris saya foto, kemudian saya upload di situ dengan berbagai keterangan filosofi. Jadi ada dapur, pamor, kemudian mana filosofinya. Ketika itu mana filosofi ya, kemudian selain memikirkan sendiri ya, diskusi imajiner gitu, juga melihat di buku, melihat di kamus dan sebagainya. Akhirnya nggak tahu kok, tanpa terasa teman-teman banyak yang melihat waktu itu. Nah, itu akhirnya karena saya memang bukan berasal dari lingkungan perkerisan ya, jadi saya itu di lingkungan yang tidak ada kaitannya dengan keris dan tidak paham lingkungan keris waktu itu. Akhirnya bikinlah saya Yahoo Group. Oh iya, milis ya. Zaman milis itu ya, WhatsApp ya, belum ada, Facebook belum ada, itu. Baru ada email dan chattingan MIRC. Betul, adanya masih jadul pakai email itu ya. Kemudian bikin Yahoo Group, saya namai Forum Diskusi Keris. Nah, disinilah kemudian cikal bakal kenal sama teman-teman banyak. Ya kenal Mas Tony, kemudian ada Mas Wari Novianto, kemudian ada Pak Jimmy, ada banyak teman Pak Brangkungin, macam-macam kawan-kawan ini kemudian dikenal. Nah, selain itu saya juga aktif di Viking Sword. Dulu itu ada forumnya kawan-kawan pedang ya, senjata luar negeri itu ada Viking Sword itu. Ternyata di sana juga ada Pak Jimmy, ada macam-macam kawan-kawan itu sana. Nah, mirip Kaskus gitu Mas ya, kalau nggak salah itu. Saya pernah buka ya. Kaskus, ya kan? Oh ya, Kaskus, ada Kaskus. Pak Viking Sword, Kaskus, kemudian saya sendiri bikin forum diskusi keris. Di situ kemudian kenal banyak teman. Ada Pak Budi Herwawan, Pak Budi Warsonugroho yang juga punya website keris BW. Nah, inilah kemudian di awal saya mengenal kawan-kawan di lingkungan perkerisan. Itu yang untuk dunia maya, tapi kemudian saya sering ke Jakarta, ketemu Kopi Darat waktu itu. Bahkan kalau ke Jakarta saya bikin ngobrol-ngobrol bareng waktu itu di rumahnya Pak Indra Mata di Sastra, kalau nggak gitu di Cafe Olala, macam-macam. Itu di tahun 2000 awal, ketika internet belum semerbak sekarang ini ya. Jadi pesertanya masih sedikit sekali waktu itu.
Bahkan Itu waktu itu handphone pun masih jarang loh Mas ya. Waktu itu betul, tidak hanya internet, handphone pun betul. masih jarang, saya ingat banget itu. Nah, Handphone berarti ini Mas Dayat kan jadul. juga dari dunia maya nih, kemudian bisa beralih ke dunia dunia real atau dunia nyata. Kalau di media itu namanya dari O to O, strategi O to O, online to offline gitu. Nah, ini berarti kan Oh, teman-teman baru yang mungkin menyaksikan tayangan ini yang juga baru belajar keris dari dunia maya ini sebenarnya juga bisa nih Mas ya, istilahnya kenal dengan teman-teman yang lain segala macam. Nah, kalau organisasinya sendiri Mas, ini gimana nih awalnya? Setelah itu kan tadi silaturahminya dengan teman-teman perkerisan, dengan para senior segala macam. Nah, sampai Mas Dayat bikin organisasi Pataka, lalu Senapati, dan sampai kegiatan event-event keris di berbagai daerah itu awalnya bagaimana nih Mas? Kalau boleh ceritakan. oke. Nah, ini kemudian ketika dulu di sebelum tahun 2015 itu kan sifatnya kita hanya komunitas ya, kita komunitas gitu aja. Kita kumpul ke sana kemari. Saya sering ke Jogja untuk belajar mengenai keris pakem, ke Madura, belajar keris kamadikan, melihat langsung penempaan di teman-teman, di pasar saya lihat langsung bagaimana teman-teman berdagang. Kemudian di tahun 2015 itu ditawari Pak Yohanes Sumawiharja ini, beliau sekarang Rektor Universitas Putra, bersama dengan Pak Hendy Nayuan itu GM-nya Grawis Milak, untuk bikin pameran waktu itu. Nah, di Surabaya sendiri adanya waktu itu saya sudah menjadi pengurus Paguyuban Sutrisno Pusoko. Nah, tapi memang kurang update ya, sehingga kemudian pelan-pelan bubar itu. Akhirnya di 2015 saya bikin komunitas keris Surabaya, itu aja waktu itu. Kemudian kita bikinlah The Magical Keris. Kita mix antara keris dengan batik. Jadi pameran ini mix, ada keris satu sisi, ada batik yang satu sisi. Kita lihat semoga nanti kita bisa narik kawan-kawan batik ke keris. Kawan-kawan keris juga bisa tertarik dengan batik. Ya, ini jadi kita saling combine gitu ya. Ternyata konsep semacam ini sangat menarik sekali waktu itu. Kita bikin ada acara talk show juga dan sebagainya. Nah, sukses kita jalankan waktu itu. Kita bahkan bikin Kanjeng Kiai Surabaya waktu itu, sama penempaan langsung kita datangkan empu ke lokasi untuk melakukan penempaan. Kemudian setelah pameran itu, saya berpikir ini kalau tidak ada organisasi yang pas, yang kekinian itu, rasanya kok kurang bagus gitu. Akhirnya kita kumpulkan kawan-kawan yang kemarin kumpul di komunitas keris Surabaya itu, untuk gimana kita bikin apa ini? Yaudah kita bikin aja, paguyuban aja. Namanya apa? Kawan-kawan mulailah bikin ide-ide, itu akhirnya munculnya Pataka, Paguyuban Pecinta Keris dan Pusaka. Wah, ini katanya bagus banget tuh Mas ya, kayak Pataka ya kan. Ya, dan Pataka itu kayak panji-panji itu juga Pataka. Iya betul, ya. Kita namakan Pataka Surabaya karena memang kotanya Surabaya. Ternyata anggotanya ada yang Jakarta, ada yang Malang, ada yang macam-macam kota. Nah, ini kemudian yang jadi Pataka Surabaya. Setelah muncul Pataka Surabaya ini, kita setelah muncul organisasi ternyata kemudian mengawali kami untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Gitu. Dengan kampus Universitas Ciputra, dengan Universitas Airlangga, untuk mengisi Disnatalis itu pameran nano. Jadi ada acara kegiatan budaya gitu di UNER untuk bikin Disnatalis. Itu juga mix batik, keris, dan UMKM sama wayang. Jadi waktu itu ada batik, ada keris, ada wayang, tiga ini yang kemudian warisan budaya dunia ini yang kita munculkan. Kemudian kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMK juga. Itu setelah adanya organisasi. Nah, ini yang untuk organisasi di tingkat lokal. Kemudian di tingkat nasional, kawan-kawan grassroots, kawan-kawan paguyuban ini ternyata juga membutuhkan wadah yang bisa menyuarakan aspirasi. Hari Keris juga belum terinformasikan, tersampaikan. Akhirnya kemudian ini nggak tahu juga sifatnya juga spontanitas gitu. Ketika kumpul sama teman-teman, udahlah ini bikin aja paguyuban, kita bikin apa yang tingkat nasional mewadahi banyak paguyuban di daerah-daerah yang selama ini mungkin merasa kurang pede untuk bikin acara. Jujur saja kalau misalnya kayak Blora, kayak Pati, kayak Pasuruan, daerah-daerah ya kita nggak ngomong yang kayak Jogja, Surabaya, Jakarta itu oke lah, Solo udah lah.
Tapi untuk daerah-daerah ini rasa percaya dirinya kurang kalau tidak ada kebersamaan. Ya, Itu. betul, Mas. Ya. Akhirnya kemudian kita muncul di Ponorogo waktu itu kita deklarasi, kumpul bareng, udah kita bikin namanya apa? Ya saat itu juga kita nggak ada rancangan. Saat itu juga muncul Senapati. Oh, Pokui Senapati gitu kan. Ya, Serikat Nasional Pelestari Tosanaji Nusantara gitu. Muncullah Senapati Nusantara. Nah, kemudian dari kami ini fokus kepada bagaimana memperkuat budaya keris itu di tingkat grassroots. Tugas kami semacam itu. Akhirnya muncullah paguyuban-paguyuban baru. Kayak di Bojonegoro, kemudian kayak di Pasuruan, kayak di Magelang kita munculkan. Yang nanti fungsinya adalah mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata yang pertama. Kemudian dua, mendorong para empu. Akhirnya kita inisiasi untuk mendorong Sumeneb Kota Keris waktu itu. Dan kemudian sekarang rencananya akan dibuatkan perda tentang Sumeneb Kota Keris. Ini coba kita dorong lagi supaya goal ini nanti. Kami juga sudah menyusun naskah akademik bersama dengan Kemendikbud waktu itu untuk menyusun naskah akademik usulan Hari Keris Nasional. Sudah kami ajukan, tinggal ketok palu. Kemudian kami juga menyusun buku saku tentang pengenalan keris dan sudah kami bagikan. Bahkan di Kediri, difasilitasi wali kota, itu sudah digandakan, dibagikan ke sekolah-sekolah. Nah ini kemudian ternyata hero semangat ini yang kami coba gaungkan di tingkat masyarakat. Misalnya kayak Pati, Kabupaten Pati itu yang kemarin sepi-sepi itu, kemudian bergabung dengan Senapati, akhirnya ini percaya diri untuk bikin acara. Ya, kemarin saya lihat acaranya lumayan ramai itu, Mas. Ya. Kemudian di Bojonegoro, Mas. Bojonegoro itu juga itu. Dari barat mana jauh Bojonegoro itu ya. Itu ternyata, sekolah saya dulu, Mas, itu SMA. Oh gitu ya, Bojonegoro. Iya. Kami ke sana difasilitasi, ternyata sangat antusias, difasilitasi oleh Bu Bupati, Bu Ana, dan Mas Budi, Wakil Bupati waktu itu. Udah bikin aja. Kita rancang, kemudian bikin acara pameran keris Mantaun. Karena itu wilayah Mantaun. Ada pameran kemudian di sana. Bojonegoro, kita datangkan teman-teman dari mana, dan alhamdulillah ramai waktu itu. Bahkan kita mencoba menginisiasi adanya festival kayangan. Ya, kayangan api ya. Di Dander ya, di Dander. Di Dander sana. Itu rencana kami coba untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan semacam itu. Jadi biar keris bukan hanya berdiri keris itu saja, tapi untuk kabupaten-kabupaten bisa mendorong pariwisata di daerah. Nah ini yang sangat penting. Nah, ini kan keris sebelum deklarasi UNESCO itu sama sesudahnya itu menurut Mas Dayat nih ada bedanya nggak, Mas? Dari Mas Dayat kan dulu sebelum itu sampai setelah itu ya, Mas Dayat dulu. Nah ini apa nih, Mas? Apakah setelah UNESCO itu jadi semakin ramai atau sebenarnya sama aja, cuman sekarang karena ramai media atau gimana nih menurut Mas Dayat? Jelas sangat ada perbedaan, Mas. Jadi ketika kita sebelum UNESCO ya, itu ada mayem. Mungkin ya bisa dikata gimana ya, bangsa kita tidak memahami, mungkin tidak mau memahami atau tidak merasakan bahwa kita punya potensi besar di kebudayaan. Dalam hal ini Tosanaji. Kita anggap keris itu masih klenik, keris itu menyebutkan syirik, keris itu hal-hal yang orang antikan, bukan kekinian gitu ya. Ketika itu image terhadap keris ditambah dengan TV yang menyajikan seperti itu. Dan itu yang mendistorsi ya. Nah, ini jujur saja ketika sebelum adanya penetapan UNESCO bahwa keris itu diakui dunia, itu keris seperti itu. Paguyuban waktu itu bisa dihitung tangan, Mas. Sangat-sangat sedikit sekali. Di daerah-daerah hampir bisa dikata tidak ada. Hanya kota-kota besar, Solo, Surabaya, Jogja, Jakarta ini aja. Sedangkan di kota-kota kecil itu hanya sekedar kumpulan-kumpulan gitu tanpa ada organisasi. Ini sangat-sangat terasa sekali. Pertama masalah itu. Kemudian kedua masalah organisasi ya. Masalah organisasi tadi yang saya sampaikan. Memang di daerah-daerah sangat minim sekali. Perhatian daerah, perhatian pemerintah, perhatian masyarakat itu sangat kurang sekali terhadap keris. Begitu kemudian di 2005 keris itu diangkat UNESCO menjadi warisan budaya tak benda dunia gitu ya. Muncullah kemudian paguyuban-paguyuban di daerah untuk
wah ini sudah UNESCO, sudah mendunia, kenapa kok kita nggak ikut menggelorakan ini? Nah, ini baru kita merasakan bahwa kita selama ini adem ayem saja terhadap keris, gitu. Kayak gitu. Jadi dari situ kemudian kita bisa melihat grafik. Dari kami juga sudah muncul grafik ya. Pertama mengenai paguyuban keris sebelum dan pasca adanya penetapan UNESCO. Kemudian kedua pengrajin keris yang ketika itu setiap tahun sekarang ada peningkatan pengrajin keris itu, baik di Imogiri maupun di Sumeneb sendiri. Kalau Sumeneb ketika awal itu kita di 2013 itu kita survei 300-400. Survei yang kemudian kedua 400-500. Kemudian di waktu mau penetapan Sumeneb Kota Keris 2013 lah kami survei itu sekitar 500-600. Dan terakhir kemarin sudah 700 sekian. Itu berarti ada peningkatan. Sekali ya. Cukup signifikan. Di Jogja pun di daerah Imogiri, Banyusumur juga demikian. Dan kemudian di Facebook sendiri, kalau kita lihat ya, Facebook, sekarang itu generasi muda yang senang keris sekarang bukan generasi tua loh. Generasi muda. Kita lihat akun-akun Facebook itu yang katanya keris, hampir semuanya itu generasi muda. Yang generasi tua hanya baca, dengar gitu. Tapi yang interaktif itu generasi muda. Nah, ini hasilnya dari hasil penetapan keris oleh UNESCO. Karena itu ini kita jadikan satu titik poin ya, bahwa ketika UNESCO itu kemudian ada hal yang melejit di situ. Baik paguyuban, baik perhatian, baik pengrajin sendiri itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi tonggaknya ada di situ salah satu. Jadi memang literasi juga di media sosial ini membantu ya Mas. Jadi banyak anak-anak muda yang mungkin gara-gara UNESCO itu jadi penasaran loh, keris ini apa sih kok sampai diakui gitu kan segala macam. Lalu belajar dari media sosial seperti halnya bidang lain, misal agama kan banyak yang baru tobat juga belajarnya di media sosial. Ada orang mau apa sekarang kan apa-apa serba di media sosial. Saya lihat juga termasuk keris gitu. Nah kebetulan di media sosial juga generasi yang senior juga nggak pelit berbagi gitu. Misal di keris segala macam, misal kayak senior kita. Nah kalau yang offline sendiri Mas, apakah Mas Dayat juga sering mengadakan acara untuk anak-anak muda mengenalkan keris nih Mas? Mungkin bisa cerita nih Mas. Dulu itu kami menginisiasi adanya, kalau di Surabaya nih, saya cerita Surabaya, karena ketempatan domisili Surabaya, ada Cak Suro. Cak Suro itu cangkruan keris Surabaya, jadi kita singkat Cak Suro. Ketempatan kok ya Cak, Surabaya iya, itu pas ya Cak Suro. Cak Suro. Ya. Nah, tapi kemudian pandemi ini kemudian pelan-pelan ini nggak ada, hilang. Tapi kemudian di kalangan generasi muda sendiri, ketepatan kok kami itu juga, saya pribadi itu kenal dengan beberapa guru besar yang di UNER itu ada Prof. Bambang Cahyadi. Itu juga mengajak generasi muda waktu itu mahasiswa untuk tampil dalam pameran batik dan keris ini tadi, wayang batik dan akhirnya kemudian otomatis kan mengenal ini generasi muda yang terutama kalangan kampus. Kemudian di Universitas Ciputra sendiri, ketepatan juga saya akrab dengan rektornya Pak Yohanes ini, akhirnya bikin pameran di library mereka. Pak Yo ini bikin pameran keris di library mereka, agar apa? Mahasiswa juga aware terhadap keris, familiar terhadap keris. Saya sendiri ketika ada kerjasama dengan adik-adik mahasiswa Petra itu, saya ajak ke rumah, ayo kita ngobrol-ngobrol tentang keris. Apa sih pandangan tentang keris? Wah, keris ini serem lah ini. Keris itu mistis lah. Akhirnya karena gitu, saya ajak, udah gini, kalian pegang keris satu-satu, saya bagi keris saya. Ini waktu itu yang bagi kebanyakan yang kamardikan yang saya bagikan. Ayo ini kayak sebagi. Udah ya, kalian lihat apa? Keris apa? Gelodakan, keris berdiri sendiri. Ya udah, ayo kita dirikan keris. Saya ajak untuk mendirikan keris itu keseimbangan. Nah, kalau kemudian generasi muda itu kita percaya untuk memegang keris, merasakan langsung, melihat langsung, kita nggak usah kita khawatir keris ini nanti kotor, karat, itu gampang diwarangi lagi selesai, saya pikir itu. Tetapi bahwa dengan membiarkan mereka untuk memegang langsung, touch langsung, ada rasa itu, dari situ mereka akan ada apa? Ada memori yang akan tersimpan. Wah, ternyata cakep ya, ternyata cantik, ternyata menarik lah itu. Terutama yang kinata-kinata. Nah, otomatis dengan kita selalu interaksi dengan masyarakat, terutama generasi muda ini, nantinya mereka ke depan, kita nggak harus meminta instan, saat itu juga mereka tertarik, enggak. Tetapi dari situ mereka nanti kalau lihat keris, saya pernah, saya ini lah.
Katakanlah kita ngambil nggak tahu 5% atau 10% itu di antara 100 orang akan tertarik terus, ini nanti akan nambah. Jadi gitu, kita nggak perlu memberikan target, tapi yang penting kita terus melakukan edukasi. Itu yang pertama, saya pribadi. Nah, kemudian di organisasi, setiap pameran, kita itu bikin ada edukasi loh Mas. Jadi di setiap pameran yang kami bikin itu ada edukasinya, edukasi keris. Itu yang kami meminta dinas, itu untuk mendatangkan anak-anak didik dari mulai SMP, SMA, bahkan SD. Kalau SD dulu di UNER itu ada menggambar mewarna keris, itu ada mewarna keris. Kemudian waktu itu di Bojonegoro sama Trenggalek dan beberapa kota yang lain itu ada anak SMP, SMA. Kemudian kita pengenalan keris dengan materinya yang buku ajar yang kami susun itu tadi. Pokoknya kayak gitu. Di Museum Emputan Tular Jawa Timur yang ada di Sidoarjo itu juga gitu, anak-anak kecil kemudian kita ajak untuk mewarna keris, menggambar keris, bahkan membuat majalah dinding tentang keris untuk yang tingkat SMA. Nah, pengenalan ini baik secara pribadi maupun melalui pameran-pameran itu kita akan mengenalkan keris. Dan yang ketiga, tentunya kita kalangan perkerisan harus mampu membuat caption itu bukan hanya sekedar dapur, pamor, tanggung, warangka. Mumet ini orangnya nggak paham keris ini, kan itu. Kita paling tidak memasukkan aspek filosofi di situ. Misalnya ada jalak sangut tumpeng, jalak itu burung yang enak didengarkan suaranya, ya. Tumpeng berkah dari Tuhan. Kalau orang itu ngomongnya enak, bermanfaat, maka berkah itu akan datang, ya. Kayak marketing kayak gitu ya. Ngomongnya enak, berkah akan datang. Lah, aspek filosofi ini yang perlu kita tanamkan, atau aspek cerita tutur itu yang perlu kita tuliskan dalam sebuah narasi di caption itu. Sehingga anak-anak kecil pun, pernah kami pameran di sebuah mall besar di Surabaya itu, kami kasih caption semacam itu. Anak-anak kecil yang usia SD, SMP itu membaca dengan asiknya. Nah, ini yang kami harapkan. Kawan-kawan yang lain, kalau memang membutuhkan caption yang sifatnya informatif, naratif, atau filosofi, saya bisa nge-share itu, saya bagi lewat WhatsApp, dan ini gratis tulisan ini. Yang penting tersampaikan informasinya itu ke khalayak. Kata Mas Dian. Setuju Mas Dayat. Jadi memang unsur filosofi ini saya lihat kurang ya di teman-teman di media sosial. Kadang cuman foto ngopi dulu lur gitu doang gitu. Padahal kerisnya bagus gitu. Nah, saya memang di beberapa grup juga coba nulis kecil-kecilan soal filosofi. Nah, yang lebih penting lagi nih dari anak-anak muda yang selama ini belajar keris online, ini kan perlu melihat langsung nih, sampel-sampel keris bagus misal. Nah, itu biasanya kan kita ngelihatnya di pameran nih Mas Dayat. Nah, kebetulan ini saya dengar Mas Dayat mau ada pameran juga nih di Jakarta dengan beberapa senior. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Dayat, pameran apa ini yang akan dilaksanakan November mendatang Mas Dayat? Wah iya, ini salah satu pameran yang insya Allah spektakuler Mas. Jadi setelah kita menunggu di 2010 Keris for the World waktu itu ya, yang menggelora dan menjadi salah satu monumental ikonis gitu ya untuk sebuah pameran, itu kemudian kawan-kawan di Jakarta ini ada Mas Tony Yunus yang punya gagasan sama Pak Bunja Gunangin ini, kemudian ada juga Mas Ferry Febrianto yang kemudian mendukung memasukkan nilai-nilai baru. Terutama beliau ini juga dipercaya membuat Pataka, itu nanti Pataka juga akan dimunculkan di sana. Membuat keris Indonesia for Peace and Humanity. Jadi ini keris Indonesia ya, kita munculnya keris Indonesia memang. Ini sebetulnya gagasan awal, saya rasa ada dari Mas Tony, Pak Bunje, dan Mas Ferry. Kemudian saya dari Telatak Timur ini hanya sifatnya mendukung, kuyung bareng untuk mendorong kegiatan ini dengan beberapa mungkin tambahan-tambahan ide itu. Kita tahu bahwa keris itu sebetulnya aspek filosofinya sangat mendalam. Jadi kita kembali dari sebuah karya seni, budaya, berakhirnya ke filosofi, kembali lagi filosofi. Kalau kita ingat, katakanlah misalnya pamor soto saler atau soto lanang, yang dari pamor bawah menjulang ke atas gitu aja. Itu sebetulnya kan ada aspek Tuhanan di sana. Hubungan manusia dengan Tuhan, manunggaling kawula kalawan Gusti. Ada sebuah harapan manusia. Nah, aspek ketuhanan ini sebetulnya nilai-nilai aspek ketuhanan ini sebetulnya memberikan kita sebagai manusia itu untuk memayu hayuning bawon. Kita bagaimana
bisa menjadikan dunia ini ada sebuah kedamaian, ada sebuah kebersamaan, gitu ya, dari sebuah pamor soto saler ini. Hakikat kehidupan ini yang kemudian kita mau transformasikan dalam bentuk sebuah pameran peace and humanity. Apalagi kemudian saat ini dunia kan sudah lagi perang ini ya. Iya. Rusia kemarin. Ini mamang ya. Kemarin masih, itu memang mamang. Contoh Pak Bunce itu juga sempat mikir sama Mas Tony. Nah, ini nek perang nanti jadi perang dunia ketiga gitu. Nah, kemudian dari situ juga menjadi salah satu pemicu bahwa kita harus memunculkan kedamaian, bukan hanya dalam diri sendiri pribadi kita, tapi kedamaian ke lingkungan yang lebih luas. Dengan apa? Dengan memunculkan filosofi Kris. Gitu ya. Ada salah satu filosofi Kris itu namanya dapurnya Sepang. Kalau dalam ensiklopedia Kris dikatakan menciptakan kerukunan, nah gitu, rumah tangga. Nah, sebetulnya ini sapang. Sepang itu sesatu, pang itu batang. Jadi kita sebetulnya manusia itu satu batang. Dari Nabi Adam, kemudian di Picah-Picah dan sebelumnya kita semua bersaudara. Nah, dengan adanya kita manusia yang bersaudara ini harusnya kita nggak ada lagi perang, nggak ada lagi gontok-gontokan, ya kita damai aja lah satu sama lain, gitu ya. Itu damai. Kemudian ada lagi juga keberkahan, bahwa ketuhanan itu juga memberikan berkah. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan itu juga memberikan berkah. Nah, inilah yang kemudian berkah itu harus kita distribusikan ke sesama kita. Kemanusiaan ini yang kemudian muncul antara for peace, antara kedamaian dan kemanusiaan. Itu semuanya terkait dengan nilai filosofi Kris yang sama kawan-kawan ini diterjemahkan dalam sebuah pameran ini. Nyata, Mas Dian. Nah, ini nanti bagi yang tertarik mau hadir ya, Mas. Kira-kira nanti ini keris-keris yang akan dipamerkan ini keris dari mana aja dan kira-kira kualitasnya kayak apa nih? Mungkin bagi teman-teman yang pengen melihat, katanya kan kalau di grup itu, kalau mau belajar keris juga harus melihat sampel yang benar, sampel yang bagus, segala macam. Nah, selain itu juga acara yang menarik ini mungkin bagi kalangan muda yang baru belajar keris ini apa nih, Mas, di acara ini? Mungkin. Ya, gini, di pameran ini saya juga mau sampaikan ke kawan-kawan yang nonton ini, sangat sayang kalau nggak hadir. Karena apa? Yang kami pamerkan antara 150 sampai 12 sampai 200 keris dan semuanya ini diseleksi. Jadi sudah diseleksi oleh tim kurator. Baik itu diseleksi aspek keutuhan bilah, kemudian pamor, sandangan dan sebagainya sampai keterwakilan. Jadi keterwakilan itu ada keris-keris dari berbagai tangguh di era sepuh dan juga ada keris kamadikan. Nah, jadi di sini kita istilahnya keris dari masa ke masa, dari masa sepuh sampai kemudian kamadikan. Itu yang pertama. Kemudian tentunya karena kemudian kita seleksi, maka yang dipamerkan itu sudah sangat-sangat mewakili dan sudah sangat bagus. Baik itu yang keris sepuh, itu kita bisa kita lihat keris yang tuh sirap munyo yang katanya di teori itu ya, di sesepuh-sesepuh, di berbagai buku, terutama Pak Burina ada tuh sirap munyo, wah itu Morjo Singun misalnya itu, foto wasi garap, bangun goya dan sebagainya. Itu nanti kita bisa mengenal bukan hanya di slogan atau hanya di teori, tapi kita bisa melihat langsung di lapangan. Oh sepuh itu sing foto gini, ternyata keris yang sepuh yang mutu itu bukan hanya kamadikan, bukan hanya keris kamadikan yang mutu, tapi keris yang sepuh juga ada yang mutu. Wangun, guwoyonya, nanti kita bisa melihat karakter, guwoyo itu karakter masing-masing bilah. Kalau kemudian kita masuk ke keris kamadikan, maka kita bisa lihat begitu spektakuler keris-keris kamadikan, keris-keris masa kini yang ternyata tidak kalah dengan keris-keris masa lalu. Dan bahkan keris kamadikan itu sekarang dijadikan pusaka masing-masing pribadi untuk menjadi sejarah bagi masa yang akan datang untuk keluarganya. Nah ini sayang kalau dilewatkan begitu saja. Bahkan ada ini Mas ya, ada lomba keris kamadikan ya. Biasanya akan ada yang nanti dikasih penghargaan terbaik. Nah, gitu, ya. Ini nanti akan Gimana ada penghargaan. Dari panitia mungkin ada keris favorit kayak gitu, ada keris yang apa itu nanti ini akan dimunculkan penghargaan dan juga di sini ada acara fotografi keris nanti. Oh, itu menarik itu Mas. Gimana itu Mas? Nah, jadi di sini ada
fotografi keris, ada foto-foto keris yang ditampilkan juga, dan ini kami harapkan dari kalangan komunitas fotografi juga bisa hadir. Ben nggak mutui model saja, nggak mutui orang atau pemandangan, tapi kita punya sebuah objek budaya yang sangat syarat makna, dan itu fotogenik loh. Karena saya juga mengawali dulu, salah satu yang mengawali untuk bikin digitalisasi foto keris itu ya, kemudian saya upload itu di internet, dan ini sangat fotogenik. Nah, ini sangat sayang. Jadi untuk kalangan fotografi, teman-teman atau teman-teman yang suka online, yang ingin belajar moto nanti bisa ikut ke pameran ini ya. Nah, kalau pameran biasanya Mas kan nggak lepas dari bursa. Nah, ini tempat-tempat teman-teman mungkin yang biasanya di online susah mencari keris bagus segala macam. Nah, apakah di pameran nanti juga ada nih Mas bursa keris-keris yang berkualitas? Ada. Bursa juga gitu. Karena kan kita lihat ini di Bentara Budaya ini space-nya terbatas, Mas. Jadi kita tidak menghadirkan bursa yang sampai jumlahnya ratusan meja. Tapi kita bikin puluhan meja, tapi benar-benar kami seleksi. Baik yang bursa tenanan ora gitu. Bener atau tidak. Dalam arti pertama kerisnya yang selama ini mereka ikut bursa, kerisnya benar-benar qualified. Sangat cocok untuk dikoleksi yang pertama. Nilai maharnya juga reasonable. Kita nggak ingin yang ngebom-ngebom besar gitu ya. Tapi kita cari mereka-mereka yang sudah biasa untuk memberikan nilai mahar yang reasonable. Kemudian ketiga, ini mereka-meraka yang bisa dipercaya, yang recommended. Itu benar-benar sudah kami seleksi senilai sejumlah sekian itu, nggak sampai ya hanya puluhan itu, dan nanti kawan-kawan bisa memanfaatkan mereka yang bursa ini untuk melihat koleksi-koleksi yang dimaharkan. Bagus ini sebetulnya. Teman-teman yang lagi pengen nyari pusaka ini tahan dulu nih, ya. Simpen aja uangnya, nanti kita hadir di Keris for Peace and Humanity nih Mas ya. Ini tanggal berapa nih Mas tepatnya? Tanggal 22 sampai 27 November. Sekaligus Mas, ini kami juga sebetulnya untuk mengokohkan ini dukungan kami terhadap Hari Keris Nasional tanggal 25 November. Oh iya, ini pas nih Mas ya. Jadi momennya emang sengaja pas ya Mas. Nah ini Mas ya, tidak terasa kita ngobrolnya udah lama nih. Iya. Jadi kita tunggu saja nih teman-teman. Ini banyak sekali karena ada beberapa teman saya Mas yang mulai baru suka keris gitu ya, menunggu pameran. Kalau ke daerah kan jauh. Nah ini Jakarta nih, kita tunggu nih teman-teman di Jakarta dan juga yang di daerah juga untuk datang ke Jakarta karena Bentara Budaya ini gampang sekali diakses ya Mas ya. Nanti kita akan ketemu. Yang mau ngobrol langsung dengan Mas Dayat, insya Allah ada Mas ya di sana nanti ya. Ada. Atau dengan para senior-senior juga kalau kita lihat nanti kita tampilkan di sini juga siapa-siapa aja senior yang akan hadir di acara itu. Jadi kita tunggu saja nih layak dimasukkan ke agenda Anda nih. Agenda akhir tahun biasanya akhir tahun ada bonus, nah bisa buat memahari pusaka nanti di situ. Terima kasih Mas Dayat atas ngobrolnya malam ini Mas Dayat. Sukses selalu dengan kegiatan-kegiatan perkerisannya. Jangan pernah bosan untuk terus mengedukasi, terutama bagi kami yang muda-muda ini Mas, atau teman-teman yang baru mau suka terhadap keris. Terima kasih sekali lagi telah ngobrol bersama kami. Teman-teman sahabat budaya, ngobrol kita kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan budaya yang akan datang. Saya Dian bersama Mas Dayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, rahayu. Rahayu.